Film diawali terlihat segerombolan gangster yang menyamar menjadi tukang kurir dikejar-kejar oleh polisi. Dan ternyata bahwa segerombolan gangster itu merupakan penyelundup cetakan uang palsu dari Hong Kong ke Cina. Diketahui mereka dari gangster Tung Lue Sun. Pada aksi ini, pemimpin geng itu bernama Andy harus rela tertangkap oleh polisi. Para anggota yang lain tidak bisa apa-apa kecuali kembali ke Hong Kong dengan meninggalkan Andy yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Andy harus dihukum mati tepat di hadapan anaknya bernama Audrey. Setelah itu Audrey kembali ke Hong Kong dan bertemu petinggi-petinggi dari geng Tung Lue Sun, di antaranya Funky, Hung, Zen, Kong, dan Kao. Mereka didatangi Peter Wong, orang kepercayaan mendiang Andy untuk menyampaikan surat wasiat yang diberikan Andy kepada seluruh geng. Tetapi mereka harus menunggu anak sulung Andy yang diketahui sedang di Amerika bernama Jason. Funky yang mendengar hal itu, ia tak sabar untuk mendengarkan surat wasiat itu. Karena atas kegagalan menyelundupkan cetakan uang palsu, mereka mengalami kerugian uang yang cukup banyak. Funky dan Hung tidak ingin banyak bacot, mereka hanya ingin uang yang ada di geng Tung Lue Sun dibagi rata ke tangan para petinggi. Tetapi Audrey mengatakan bahwa geng perlu pemimpin dan semestinya seluruh petinggi menunggu Jason untuk surat wasiat itu. Oleh karena itu, para petinggi sepakat menunjuk Funky sebagai pemimpin geng Tung Lue Sun, walaupun sedikit ada kontra karena menurut peraturan, pemimpin geng Tung Lue Sun harus satu marga dengan mendiang Andy. Mendengar perdebatan antara Audrey dan Funky, Cap sedikit khawatir terjadi perpecahan di geng Tung Lue Sun. Tetapi ia tidak bisa berbicara banyak karena statusnya masih di bawah Funky dan para petinggi yang lain. Setelah itu, Cap pergi bertemu dengan teman bertarungnya bernama si Bisu Dambi. Bisa dikatakan Dambi dan Cap seperti adik kakak walaupun tidak sedarah. Hampir setiap malam, Dambi dan Cap sering peregangan badan dengan segerombolan jamat di pinggir jalan. Di sisi lain, Jason sudah sampai di Hong Kong dan disambut oleh Audrey dengan hangat. Audrey sangat senang dengan kembalinya adiknya itu. Dan ia seperti Funky dan yang lain berharap surat wasiat Andy menguntungkan baginya. Keesokan harinya, para petinggi geng Tung Lue Sun sudah bersiap mendengarkan surat wasiat yang diamanatkan Andy. Setelah semua petinggi berkumpul, Peter langsung menyampaikan surat wasiat itu. Dan alangkah kagetnya mereka, ternyata Andy mewasiatkan harta kekayaan geng Tung Lue Sun kepada Jason dan Audrey. Funky dan para petinggi sedikit kecewa dengan pernyataan surat wasiat Andy itu. Setelah itu, Funky mendapatkan kabar dari anak buahnya bahwa Peter, orang yang menyampaikan surat wasiat, diketahui meninggal jatuh dari gedung secara misterius. Mereka pun sudah mulai berspekulasi bahwa kematian Peter ada kaitannya dengan surat wasiat Andy. Kemudian scene pun berpindah, terlihat Audrey dan Jason sedang siap-siap untuk pergi dinner. Jason terlebih dahulu mempersiapkan mobil yang akan mereka kendarai. Sedangkan Audrey entah apa tujuannya tiba-tiba mengganti cangcut. Sementara itu Jason sudah siap di dalam mobil untuk berangkat. Dan tiba-tiba mobil yang dikendarai Jason meledak yang memungkinkan Jason sudah die. Dan tentunya, Funky akan menjadi pusat perhatian atas pembunuhan berencana terhadap Jason. Mengingat Funky sering bersitegang dengan anak-anak mendiang Andy. Walaupun ia mengatakan kepada Zen bahwa dirinya tidak menyuruh siapapun membunuh Jason. Atas kejadian ini, Audrey berambisi akan menjadi orang kuat dan merubah penampilannya yang awalnya polos dan seperti wanita manja, menjadi wanita beringas. Setelah itu, ia pun menemui Funky dan seluruh petinggi. Ia membawa pengacara untuk membuat surat wasiat bahwa jika ia mati, uang geng Tung Lue Sun akan diberikan ke lembaga amal. Jelaslah, ini akan menjadi bendera perang bagi seluruh petinggi. Kemudian Audrey bertemu dengan Cap, memberikannya tugas untuk membereskan seluruh petinggi geng Tung Lue Sun. Pada awalnya, Cap merasa khawatir perihal misi ini karena ini merupakan pengkhianatan dan juga apalah daya Cap tidak memiliki pasukan ataupun jabatan. Tetapi Audrey menyadari Cap merupakan ahli bela diri yang cukup hebat. Tentunya para petinggi akan mudah dikalahkan olehnya, walaupun tidak banyak prajurit. Dan Audrey mengatakan dirinya tidak pantas terus menjadi babu geng Tung Lue Sun dan harus berevolusi demi mendapatkan kekuasaan. Dan menjanjikan Cap jabatan tinggi di geng Tung Lue Sun jika misi ini berhasil.
Cup pun menerima tawaran Audrey walaupun sedikit ragu. Pada aksi pertama, Cup menyerang salah satu petinggi yang kepalanya botak, yaitu Kong. Dengan mudahnya, Cup mengalahkan Kong. Setelah itu, Cup langsung beraksi lagi dengan menyerang Zen dan Hung. Ia dihadapkan dengan pasukan gabungan dari anak buah Zen dan Hung. Untung saja, Cup mendapatkan kekuatan tambahan dari Dambi yang datang. Pada aksi ini, Hung dan Zen berhasil dikalahkan, tetapi Cup mendapatkan luka yang cukup serius dan langsung diobati oleh Dambi. Di tengah-tengah pingsannya, Cup terus berkata, "Ibu, ibu, ibu." Dan pada keesokan harinya, Cup sudah siuman dan ibunya yang ada di samping sangat khawatir terhadapnya, dan menyuruh Cup untuk tidak melanjutkan pembantaian terhadap petinggi-petinggi geng. Tetapi Cup tetap berambisi untuk menjadi petinggi geng dan kekeh untuk melanjutkan aksinya dengan Audrey. Ia pun bergegas pergi meninggalkan Dambi dan ibunya yang terlihat sangat kecewa dengan keputusan Cup. Singkat cerita, keesokan harinya, entah apa pikiran Audrey, tiba-tiba ia mengajak Cup untuk bermain badminton. Tanpa sengaja, kok jatuh di atap loteng. Alhasil, Cup mengambilnya. Dan tiba-tiba, Audrey menikam Cup dari belakang yang memungkinkan Cup singgadai. Hal ini membuktikan bahwa Cup hanya dimanfaatkan oleh Audrey. Tentunya, seluruh pernyataan Audrey kepadanya semua hanya kebohongan. Perlu diketahui juga di balik tampangnya yang cantik, Audrey sudah berlatih bela diri dengan sangat keras. Bahkan 4 orang jangkung gede pun dengan mudahnya ia kalahkan. Di balik tampang yang cantik terdapat kekuatan yang sangat edan. Setelah itu Audrey bertemu dengan Funky, satu-satunya petinggi yang selamat. Menantangnya untuk berduel mempertaruhkan kepemimpinan di geng Tung Lue Sun. Oleh karena itu, mereka pun langsung berduel di hadapan seluruh rekan-rekan geng yang lain. 你可以收翻頭先講嘅。Di pertarungan ini, Audrey berhasil mengalahkan Funky dan mendapatkan kekuasaan geng Tung Lue Sun. Kemudian Shin pun berpindah beberapa hari yang lalu sebelum Andy dieksekusi. Ternyata bahwa isi surat wasiat yang disampaikan oleh Peter merupakan kebohongan. Dan faktanya, Andy tidak mewasiatkan harta geng Tung Lue Sun kepada kedua anaknya, tetapi kepada seluruh petinggi. Di situ pun terungkap bahwa Audrey diperintahkan untuk pergi ke Amerika menyusul mendiang Jason, bukan malah membuat kekacauan di geng. Dan memerintahkan Audrey dan Peter untuk menjadikan Funky sebagai pemimpin geng Tung Lue Sun. Hal ini membuktikan bahwa Peter dan Audrey telah melakukan konspirasi. Dan sepertinya Audrey lah yang membunuh Peter. Setelah membunuh Funky, pada kali ini Audrey dengan kejamnya membunuh ibu Cup dan membunuh satu-satunya petinggi wanita bernama Lucy. Keesokan harinya, kediaman Audrey dikagetkan dengan kedatangan Dambi yang menginginkan balas dendam atas kematian Cup. Ia pun dengan lincahnya melawan dan menyusup untuk menghabisi Audrey. Dan akhirnya ia sampai di hadapan Audrey. 你講嘢啊？好，你唔講啊嘛？ Di tengah-tengah terpojoknya melawan Audrey, tanpa mereka sadari, ternyata Dambi membawa granat.
Spontan seluruh isi rumah pun hancur lebur, termasuk Dambi dan Audrey. Hal ini membuktikan bahwa Dambi merelakan dirinya demi membalaskan dendam. Atas hal ini juga, geng Tung Lue Sun sudah hancur lebur. Film pun berakhir. Ending yang perlu kalian isi saja di komentar ya. Overall menurut admin, film ini sangat seru ya, cuman endingnya itu loh tidak happy ending sekali. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa juga subscribe, gak subscribe juga gak apa-apa. See you next time.